Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ikhwatul iman, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada hari ini Allah Azza wa Jal masih memberikan kita banyak sekali nikmat, baik nikmat yang terlihat atau nikmat yang bersifat batin, sehingga kita bisa dalam keadaan tenang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bermajlis untuk bertafaqquh fid din. Ini adalah suatu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Semoga pertanda Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi kita dan ridho atas apa yang kita lakukan. Insyaallah pada hari ini jamaah rahimakumullah, kita akan belajar mengenai fikih safar. Fikih safar. Ya. Fikih artinya faham. Fikih artinya faham. Mengenai ilmu safar. Salah satu ilmu yang wajib diketahui bagi setiap muslim, karena hampir dari setiap muslim pasti pernah melakukan safar. Di sini pasti semuanya pernah melakukan safar. Ada yang belum pernah melakukan safar? Semuanya pernah melakukan safar. Berarti mengetahui, bertafaqquh, mempelajari fikih safar adalah suatu kewajiban. Yang pertama, safar artinya meninggalkan tempat tinggal, meninggalkan kampung halaman. Safar itu secara istilah. Secara bahasa, safar artinya mengungkap. Safar secara bahasa artinya menyingkap, menyingkap. Yang tertutup tersingkap. Sebagaimana yang firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Muddathir ayat ke-34, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Was-subhi idza asfar." Was-subhi idza asfar. Dan demi waktu pagi ketika matahari menyingsing, tersingkap, yang tadinya gelap menjadi terang, terbuka menjadi terang. Ya, asfar, terbuka menjadi terang. Ini safar menurut bahasa.
dan itu benar. Dan ini juga dijadikan acuan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa safar ini sering menyingkap tabiat asli manusia. Safar menyingkap tabiat asli manusia. Ya, betapa banyak manusia yang terlihat sifat aslinya ketika dibawa safar, ya, kelihatan tersingkap sifat aslinya. Yang tadinya mungkin kalau sekedar ketemu, ya, hanya terlihat sifat secara umum, tapi kalau udah safar kelihatan sifat aslinya. Ya. Kalau orang memiliki sifat misalnya egois, ada sifat egois, itu ketika safar, apalagi safarnya berhari-hari, insya Allah ketahuan. Ya, ketika safar, terungkap ketika safar. Ya. Karena safar itu biasanya orang kalau safar pasti akan mendapati kesulitan, hal yang gak biasa dia temui. Nah, yang akan ditanggapi oleh jiwanya adalah sifat aslinya ketika menemui hal yang tidak dia sukai ketika safar, ya, akan ketemu. Contohnya adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menanyakan tentang seseorang di zamannya. Umar gak kenal sama orang ini, pengen tahu dari sahabatnya, ada gak yang kenal sama fulan? Ya, ada yang bilang saya kenal sama fulan. Kemudian Umar bin Khattab memberikan 3 pertanyaan kepada dia. Apakah engkau tetangganya? Ini pertanyaan pertama. Ya. Apakah engkau tetangganya? Kemudian kata dia, enggak, saya bukan tetangganya. Pertanyaan kedua, apakah engkau pernah berurusan uang dengan dia, pernah bermuamalah masalah uang dengan dia? Kata orang ini, enggak pernah. Yang ketiga, apakah engkau pernah safar bersama dia? Safar? Kata dia, belum safar. Kata Umar bin Khattab, ente belum kenal sama dia, belum kenal sama sekali. Ya, karena salah satu cara orang mengenal orang lain dengan benar-benar mengenal, berarti yang pertama dengan cara bertetangga dengan dia. Orang yang paling mengenal kita, yang paling mengenal sifat kita, yang pertama adalah orang rumah. Yang pertama sifat asli kita ada pada ketika kita bagaimana memperlakukan orang rumah, bukan di luar rumah. Ya, sifat asli kita terlihat ketika kita bermuamalah, terutama dengan pasangan kita. Itu sifat asli kita. Ya, kalau pasangan kita bilang kita orang baik, insya Allah kita orang baik. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada keluarganya, dan saya yang paling baik kepada keluarga yang paling tahu sifat asli kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah tetangga kita. Ya. Dia yang paling tahu sifat kita, apalagi tetangganya yang udah bertahun-tahun tahu. Ya, tetangga. Kemudian setelah itu orang yang berurusan uang dengannya. Ya, ini terkadang sifat keluar sifat aslinya kalau sudah berurusan dengan uang seseorang. Ya, yang tadinya kalau ngobrol enak, ya, berteman enak, ketika berurusan dengan uang baru ketahuan, subhanallah, ternyata begini fulan. Ya, baru kenal ketika sudah berurusan dengan uang. Ketika ngomongin masalah lain enak-enak aja, ngomongin masalah
tentang pengalaman, tentang keluarga dia, tentang apapun, berbicaranya enak. Ketika masalah uang, subhanallah, ya, terlihat curangnya, terlihat egoisnya, semua kelihatan ketika berurusan dengan uang. Ya. Nah, dan yang ketiga adalah Umar bin Khattab bertanya kepada dia, apakah engkau pernah safar bersama dia? Dia mengatakan tidak. Maka Umar mengatakan, engkau belum mengenalnya sama sekali. Itu safar menurut bahasa, menyingkap. Ya. Kemudian yang kedua, safar memiliki beberapa keutamaan, ya. Bukan keutamaan secara zat, ya. Safar memiliki keutamaan khusus, tapi keadaannya. Musafir memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama adalah doa musafir mustajab. Ya, selama dia safar, ketika dia mengangkat tangan kepada Allah, doanya mustajab berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Thalathu da'awat mustajabat la syakka fihin." 3 doa yang mustajab tanpa keraguan. Da'watul walid, doanya kedua orang tua kepada anaknya, mustajab. Da'watul musafir, doanya orang musafir, ya, doa orang tua dan juga doa musafir. Yang ketiga, da'watul mazlum. Dakwah maksudnya doa orang-orang yang terzalimi. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. 3 doa yang mustajab tanpa keraguan. Yang pertama tadi doanya siapa? Orang tua kepada mustajab. Baik dalam keadaan ridho atau dalam keadaan marah, mustajab doanya. Hati-hati, ya, hati-hati ketika mendoakan anak kita, ya, baik dalam keadaan ridho atau dalam keadaan marah, ya. Tapi kalau dalam keadaan orang tuanya zalim, ada sebagian keadaan, ya, beberapa kejadian orang tuanya memang zalim kepada anaknya, ada. Walaupun rata-rata orang tua sangat sayang kepada anaknya, tapi ada orang tua yang zalim. Anaknya baik tapi didoakan keburukan, ya. Orang tuanya zalim, ini doanya nggak mustajab, ya, nggak mustajab, ya, doa orang zalim nggak mustajab walaupun dari orang tua, ya. Tapi kalau orang tua terzalimi sama anaknya, ya, kemudian berdoa, mengucapkan ucapan kepada anaknya, didoakan, itu mustajab, ya, baik dalam keadaan ridho atau marah. Yang kedua, doa musafir. Selama dia safar, doanya mustajab. Yang ketiga, doa orang yang terzalimi, ya, hati-hati dengan doa orang yang terzalimi, itu mustajab, ya. Itu keutamaan safar, yaitu orang menjadi musafir. Adapun beberapa hadis yang membicarakan tentang keutamaan safar secara khusus, hadisnya semuanya lemah. Tidak ada hadis secara khusus yang memberitahu kepada kita tentang keutamaan safar, ya, nggak ada, ya. Malah Rasulullah SAW memberitahu kita safar itu sebagian dari azab. Safar qit'atun minal azab. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau udah selesai urusan safar, cepat-cepat pulang, jangan terlalu lama safar. Kalau udah selesai urusannya, cepat-cepat pulang, ya. Di safar itu tidur terkadang nggak enak, makan terkadang nggak enak, ya.
Apalagi kalau sakit lagi safar, enak gak? Nggak enak, ya. Cepat-cepat kembali ketika selesai safar, ya. Itu keutamaan musafir, bukan safar. Jadi ada keutamaan musafir. Kemudian tujuan safar. Safar, orang safar pergi, ada yang safarnya mubah. Safar mubah. Ini macam pertama. Safar mubah. Contohnya safar apa? Safar mubah. Jalan-jalan. Boleh gak jalan-jalan? Jalan-jalan mubah, makruh atau apa? Mubah. Safar jalan-jalan mubah. Ya, yang penting niatnya jalan-jalan. Nggak ada niat lain. Ya, safar mubah. Safar kerja mubah. Ya. Yang kedua, safar ibadah. Safar ibadah. Contohnya apa? Safar ibadah umroh atau umroh haji atau silaturahim. Ini safar apa? Ibadah. Ibadah, silaturahim, keluar kota. Ya. Selama pergi keluar kota, dalam perjalanannya itu safar ibadah, dan ini lebih mustajab lagi doanya. Safarnya dalam keadaan ibadah, umroh, silaturahim. Ya, kemarin mungkin banyak yang safar untuk silaturahim. Ya, safar terbaik. Ya, silaturahim. Yang terkadang kita safar silaturahim itu memakan waktu dan harta. Betul gak? Yang mudik ketemu keluarga makan waktu dan harta gak? Iya, makan waktu, harga semakin naik. Tapi apa janji Rasulullah SAW bagi orang yang menyambung tali silaturahim? Rizkinya akan Allah lapangkan dan umurnya akan Allah panjangkan. Ya. Silaturahim memakan waktu dan memakan uang. Tapi janji Allah sebagai sabda Rasulullah SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang suka Allah lapangkan rizkinya dan Allah panjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahim walaupun jauh, ya, datangkan. Allah akan lapangkan rizki dan juga panjangkan umur. Itu beberapa bentuk safar ibadah. Kemudian yang ketiga, safar maksiat. Safar maksiat. Ada orang yang safar pergi mau maksiat, pergi mau maksiat, ya, mau bebas keluar kota, mau foya-foya, mau bebas, mau jauh dari orang kampung. Karena kalau di kampung nggak bebas, dia keluar kampung mau bermaksiat, ya. Tentu ini dalam perjalanannya sudah dosa, ya. Ya. Dosa, ya. Dan orang dari sini kita ketahui lebih mudah melakukan maksiat ketika di luar kampungnya, dan benar itu terjadi, ya. Makanya Rasulullah SAW suruh cepat-cepat pulang, ya. Salah satu hal yang membuat orang lebih mudah berbuat maksiat ketika dia jauh dari seluruh orang-orang yang dia kenal, lebih mudah, ya. Dan ini juga menjadikan salah satu ujian Nabi Yusuf alaihissalam lebih berat. Ujian Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak melakukan perbuatan keji oleh wanita,
ya, istri menteri, ini menjadi tinggi ujiannya karena di situ nggak ada yang kenal sama Nabi Yusuf. Mau melakukan kekejian nggak ada yang tahu, selesai urusannya. Beda sama orang yang tinggal di kampung, mungkin melakukan perbuatan yang keji yang membuat dia nggak jadi karena malu. Ya, kalau orang safar dia bebas, sebebas-bebasnya melakukan perbuatan maksiat, lebih berpeluang. Ya, tapi Nabi Yusuf alaihi salam berlindung kepada Allah. Ya, makanya ketika kita safar, salah satu adabnya nanti akan kita bacakan adalah memilih teman yang baik. Ini adab pertama. Ketika mau safar, adab yang pertama apa? Memilih teman yang baik. Karena potensi orang berbuat maksiat ketika safar lebih besar. Udah potensinya besar, temen nggak berhenti ngajakin terus berbuat maksiat. Jatuh gak kira-kira? Bisa jadi jatuh, lebih gampang jatuhnya. Ya, ketika punya teman safar nggak baik, ya, pilih teman safar yang baik. Udah gitu kalau safar kelihatan sifat asli, mungkin di kampung nggak terlalu nakal ini, tapi ketika keluar kota, subhanallah, lebih makin jadi, keburukannya makin kelihatan. Hati-hati, pilih teman safar yang baik. Begitu juga kita ketika memiliki anak yang mau safar, anak kita udah mulai dewasa mau safar. Yang pertama ditanya sama siapa ya safarnya? Ya. Perginya sama siapa? Perginya. Ya. Itu yang menentukan ini baik apa enggak di jalannya nih. Ya. Tujuannya nomor 2. Yang pertama ditanya apa? Sama siapa perginya? Sama siapa perginya? Ini yang sangat berpengaruh bagi dia selama safar. Oh, sama fulan. Oh iya deh. Ya, dilihat orang yang berpergian dengannya, itu sangat mempengaruhi dia. Pilih teman safar yang baik. Adab yang kedua, miliki niat yang baik. Niat yang baik. Ya, terkadang kita silaturahim, perginya ke rumah keluarga, tapi niatnya nggak baik. Ya, perginya ke rumah keluarga silaturahim, tapi niatnya nggak baik. Niatnya apa? Cuma mau ngasih tahu saya udah beli mobil ke kampung, ya, nggak ada niat silaturahim, cuman niatnya mau pamer doang misalnya. Ini niatnya buruk, ya, nggak diganjar dengan pahala tadi, nggak dipanjangkan umurnya, nggak diluaskan rizkinya. Karena setiap amalan itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung niat. Safarnya jauh cuman untuk misalnya pamer atau hal-hal yang nggak baik lainnya, nggak ada pahalanya sama sekali. Memiliki niat yang baik. Niat yang baik. Ingin mengetahui kabar keluarga, itu silaturahim. Ingin membantu kalau ada yang membutuhkan, ingin dibantu. Ingin memberikan uang, ingin bagi-bagi uang ke keluarga, itu silaturahim. Ya, memiliki niat yang baik. Ya. Kemudian membaca doa. Adab safar, membaca doa ketika meninggalkan keluarga. Apa doa ketika meninggalkan keluarga? Ketika mau safar, doanya kita menitipkan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Aku titipkan kalian kepada Allah yang mana Allah tidak akan menyia-nyiakan titipannya. Ya. Ucapkan itu kepada keluarga yang ditinggal. Aku titipkan kalian kepada Allah. Ya. Doanya astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Kemudian keluarganya membalas
mendoakan juga. Yang di rumah, yang ditinggal mendoakan juga. Astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatim a'malika. Aku juga menitipkan engkau kepada Allah, agama engkau, ya, amanah engkau, dan juga akhir dari amalan engkau. Ya. Aku titipkan kepada Allah agama engkau ketika di luar. Ya. Mudah-mudahan ketika di luar sholatnya masih dijaga, pandangannya masih dijaga, lisannya masih dijaga ketika di luar. Lihat doa yang diajarkan Rasulullah SAW, menunjukkan safar ini, orang yang safar itu salah satu yang dipertaruhkan agamanya. Ya, orang kalau ada yang safar tiba-tiba jadi nggak sholat, tiba-tiba ada nggak? Ada. Ya, kenapa? Karena di sana nggak ada tetangga, nggak ada yang lihat, jadi nggak apa-apa. Subhanallah, lihat ini doanya yang diajarkan Rasulullah SAW. Aku titipkan engkau agamamu kepada Allah, agamamu, amanahmu, dan juga akhir dari kehidupanmu. Karena bisa jadi orang yang safar itu nggak balik lagi, ya, meninggal dunia di safarnya. Aku titipkan agar engkau husnul khatimah. Kalau terjadi apa-apa, mudah-mudahan engkau husnul khatimah. Ini doanya sangat baik dan singkat. Setiap dari kita harus mengajarkan keluarga kita. Setiap ada yang safar mendoakan yang di rumah mendoakan yang safar. Ya. Menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca doa. Mudah-mudahan semuanya hafal doa safar. Ya. Doa naik kendaraan, kemudian doa safar. Doa safar. Ya. Kita ketika naik kendaraan, Rasulullah SAW ketika naik kendaraan itu membaca doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, itu doa naik kendaraan. Kalau perjalanannya cuman sebentar, baca doa ini aja cukup. Tapi kalau perjalanannya safar, ditambah dengan doa safar. Doa safar. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wadwi 'anna bu'dah. Ya. Doanya agak panjang sedikit, mudah-mudahan hafal semua. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli. Ya. Ini doa meminta kelancaran safar dan berlindung kepada Allah dari keburukan safar yang harus dibaca, membaca doa. Ya. Kemudian selanjutnya menentukan amir safar. Siapa amir? Pemimpin safar. Ya, orang kalau udah safar tujuannya banyak. Ya, ada yang mau kemari, ada yang mau ke sono. Ya, suka berdebat. Apalagi safarnya rame-rame, semuanya yang safar pembesar-pembesar. Kalau safar banyak, nanti terjadi perdebatan. Pilih satu
dan ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pilih satu pemimpin untuk mengurangi perdebatan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kharaja thalatha fi safar falyu'ammiru ahadahum." Kalau kalian pergi safar 3 orang atau lebih, dalam hadis lain 2 orang atau lebih, jadi minimal 3, harus menunjuk pemimpin safar. Ya, jadi kalau ada perselisihan, nih tanya dia aja nih, pemimpin. Kemana kita pergi sekarang? Oh, sekarang kita mau, misalnya lagi jalan-jalan, sekarang kita mau ke laut dulu. Oh, laut deh. Ya, nih pemimpinnya, biar nggak berdebat. Itu penting. Ya, kita sholatnya di mana nih? Ya, mau di tujuan atau di rest area? Ya, selagi nggak maksiat, dua-duanya masih diperbolehkan, waktunya masih masuk. Yang menentukan pemimpin di mana? Di rest area. Di rest area semua sholatnya. Ya, dia yang menentukan. Ya. Nah, kemudian tadi baca doa ketika safar, ketika kembali juga ada tambahannya. Ketika kembali itu ketika safar, ketika kembali ada tambahan doa ketika mau sampai, membaca aibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun. Membaca tambahan doa, kami kembali dan bertaubat dan menjadi hamba, kemudian untuk Rabb kami memujinya. Itu membaca tambahan safar, tambahan doa safar. Kemudian yang selanjutnya mengenai ibadahnya sekarang yang harus kita pelajari. Yang pertama, kapan seseorang dikatakan musafir? Karena kalau orang sudah dikatakan musafir, sudah beda cara dia beribadahnya. Sholatnya udah beda. Ya, kalau orang safar itu dia bisa qashar, disunnahkan bahkan qashar, dan bisa menjamak sholat. Ya, seseorang dikatakan musafir ketika dia keluar dari daerahnya, kampungnya, ya, atau kota kecilnya, dikatakan musafir. Ya, misal kita mau safar naik pesawat, kita sampai Soekarno-Hatta, itu kita sudah melewati kampung kita, ya, melewati pemukiman. Kata para ulama, pemukiman yang tersambung jadi suatu kampung kita udah lewatin. Ya, kalau kita dari sini safar sudah masuk tol, mungkin udah 10 menit di tol, 15 menit sudah melewati di sini Ciledug, Tangerang, sudah melewati kota Tangerang, sudah masuk kota lain. Ya, sudah di tol kurang lebih 10 menit, 15 menit. Ya, itu kita udah melewati kampung kita. Kampung kita udah di belakang. Ya. Pada saat itu kita sudah dikatakan musafir. Perjalanan kita ini jauh untuk safar. Ya. Kita dikatakan musafir ketika kita sudah melewati kampung kita. Ya. Jadi kalau belum melewati kampung, jangan mengambil rukhsah safar. Ya, kalau kayak bulan puasa misalnya, saya ini kemungkinan capek safarnya ke kampung. Dari rumah, dari pagi bulan puasa misalnya, udah beli nasi uduk, udah sarapan dari rumah. Boleh gak itu? Boleh gak? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia belum dikatakan musafir. Belum. Ya, niat dong belum cukup. Bisa jadi nggak jadi safarnya. Udah sarapan, nggak tahu di depan jalanan tutup misalnya, nggak jadi safar. Ya, jadi harus keluar kampungnya dulu, baru dia musafir.
Ya, dia boleh kalau memang perlu membatalkan puasa, dia batalkan puasa. Dia mau mengqashar sholat, maka mengqashar sholat, jamak sholat diperbolehkan kalau dia sudah keluar dari kampungnya. Ya. Kemudian salah satu sunnah safar adalah sunnah, lihat, bukan rukhsah, adalah mengqashar sholat. Qashar artinya apa? Menyingkat sholat yang tadinya 4 menjadi 2, qashar. Ya, sebagian orang ada yang nggak bisa membedakan qashar, qadha, jamak. Ya, semua dibilang saat saya depan mau qadha. Qadha apa? Qadha artinya qadha mengganti, puasa batal qadha, sholat ketiduran qadha. Lagi sadar sama kita ngomong saya mau qadha ntar di depan. Ya. Jadi yang perlu diketahui, qashar itu adalah menyingkat sholat. Qadha itu apa? Qadha mengganti. Kalau orang ketiduran ketika waktu sholat, bangun-bangun udah waktu sholatnya udah pergi, udah habis, dia sholat di waktu itu, namanya sholat apa? Qadha sholatnya. Ya, dia tidur dari jam 11, bangun-bangun jam 4, 11 siang, bangun jam 4 sore, bangun capean, bangun, dia sholat zuhur jam 4 sore, itu namanya sholat zuhurnya sholat apa? Qadha. Ini baru namanya qadha. Ya. Kemudian istilah yang lain jamak. Jamak artinya apa? Menyatukan sholat antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Nah, yang menjadi sunnah itu apa tadi kita katakan? Qashar. Yang 4 jadi 2, sunnah. Kenapa sunnah? Karena Rasulullah SAW setiap safar pasti mengqashar sholatnya. Perhatikan. Ya. Jadi kalau orang safar kemudian dia sholatnya nggak bersama orang situ, ya, nggak bersama orang yang mukim. Sholatnya misalnya sekeluarga yang safar, dia lebih baik sholat zuhurnya 2 atau 4? 2. Karena Rasulullah SAW selalu mengqashar sholatnya. Ya, jangan bilang saya 4 lebih banyak rakaatnya, saya lebih sempurna. Enggak, yang lebih sempurna yang mengikuti sunnah, lebih besar pahalanya. Ya, 2 sholatnya, zuhur 2, asar 2. Ya. Yang pertama qashar. Yang kedua yang diperbolehkan itu, yang kedua, ya, kalau qashar sunnah. Yang kedua jamak. Jamak ini bukan sunnah, bukan, tapi itu rukhsah. Kalau jamak itu apa? Rukhsah. Artinya apa? Rukhsah, keringanan. Kalau qashar itu sunnah, kalau jamak itu keringanan. Kalau kita butuh, kita jamak. Ya. Kalau kita maunya sholat tepat waktu, itu baik, kita nggak kerepotan. Misalnya kita safar ke mudik, misalnya safar mudik. Ketika di sana udah tenang di rumah, udah tenang, nggak banyak kesono kemari, nggak jalan-jalan lagi. Ketika datang waktu zuhur, baiknya sholat zuhur langsung jamak asar atau sholat zuhur saja. Ketika santai, kita nggak mau kesono kemari, yang afdol melakukan sholat zuhur saja, ya. Karena kita sedang santai, udah santai tiba di tempat kita. Kecuali masih mau pergi ke sana, ke rumah saudara yang sana ke sana. Nah, dalam keadaan seperti ini kita butuh mengambil keringanan, yaitu jamak. Ya. Nah, sholat zuhurnya kalau kita nggak sholat di masjid. Kalau kita nggak sholat di masjid, kita sholatnya 2 rakaat. Tapi kalau kita sholatnya bersama orang yang mukim,
Orang yang mukim kita sholatnya tetap 4, kita ngikutin yang depan. Walaupun kita masbuk, nah lihat, kita masbuk nih, datang tinggal 2 rakaat terakhir. Wah pas nih, saya 2 nih, dia tinggal 2 rakaat. Kadang-kadang sengaja pas nunggu 2 rakaat. Enggak, ini depan kita imamnya 4, kita walaupun udah 2 rakaat sempurnakan 4, karena kita ikutin imam yang depan mukim. Ya. Kemudian juga ketika kita safar, musafir, ya, untuk sholat di masjid itu hukumnya turun. Yang tadinya wajib bagi laki menjadi tidak wajib, ya, menjadi tidak wajib. Dia boleh datang ke masjid, boleh juga sholat enggak di masjid ketika safar. Ketika safar, ya, dia boleh sempat sholat misalnya di tempat tinggalnya, ya, boleh, ya, karena dia sedang safar. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya jamak itu tidak berkaitan erat dengan safar saja. Ya. Kalau qasar ini benar-benar pasangan emasnya safar. Nggak boleh orang qasar kecuali dalam keadaan safar. Nggak boleh qasar. Saya sakit parah misalnya, di rumah sakit, ya, saya mau sholat jamak, saya mau jamak sholat, boleh nggak? Boleh, karena kerepotan wudunya. Karena jamak itu apa? Keringanan. Kemudian saya mau qasar juga jadi 2-2, boleh nggak? Nggak boleh, karena qasar itu spesial khusus hanya untuk safar, ya. Jadi qasar hanya untuk safar. Kalau jamak boleh kita lakukan ketika kita di rumah, boleh di rumah, ya, sakit misalnya, sakit, ya, ada keadaan yang mendesak, ya, boleh kita menjamak sholat. Nah, sebelum safar juga boleh. Misalnya, tadi kita katakan kita boleh membatalkan puasa, boleh mengqasar kalau sudah meninggalkan kampung. Ya. Tapi kalau jamak, kita lihat di perjalanan nih, kita mau naik kereta misalnya, ya, atau bis. Ya. Nanti di waktu sholat, ini nggak berhenti nih bisnya. Ya. Kita jalannya habis zuhur. Ya. Melihat keadaan ini, entar asar dia nggak berhentinya nanti habis maghrib. Dari rumah dia udah jamak sholatnya, zuhur dan asar. Boleh gak? Boleh. Karena menjamak sholat nggak harus merubah status kita jadi musafir dulu, enggak. Ya, kita menjamak sholat untuk mendapatkan keringanan. Ya, itu. Oh iya, kita lanjutkan. Masih ada sekitar 13 menit menuju untuk sholat, ya. Yang menjadi perselisihan dari zaman dahulu, ya, sampai sekarang para ulama, yaitu menentukan 2 hal. Yang pertama, menentukan jarak safar. Yang kedua, menentukan berapa lama orang disebut musafir. Ini khilafnya sangat banyak sekali pendapatnya dari para ulama. Ya, masing-masing masalah ini terpecah menjadi 20 pendapat para ulama. Sangat banyak sekali. Yang pertama kita akan membahas masalah jarak. Ini sangat banyak sekali perkataan para ulama. Ya. Kata guru saya di Arab Saudi, ini salah satu permasalahan yang paling pelik, yang paling menyulitkan
penuntut ilmu, ya, mengambil waktu banyak sekali penuntut ilmu dan ulama untuk mencari pendapat yang terkuat. Ya, dari semua pendapat terringkas menjadi dua pendapat yang paling kuat. Ya. Yang pertama adalah pendapat jarak safar itu ditentukan dengan uruf. Yang pertama, uruf. Ya, uruf. Apa itu uruf? Kebiasaan di kampung itu. Orang kampung itu kalau dia pergi ke suatu tempat, dia menganggap ini safar atau enggak. Kalau dia menganggap kalau ke sono, oh safar tuh jauh misalnya, itu berarti dia safar. Ya, safar. Ya, uruf namanya itu, kebiasaan di daerah tersebut, kebiasaan kita. Ya. Kalau kita ya ke Bandung udah safar belum? Bandung sih insya Allah udah semuanya sepakat safar. Yang kadang beda tuh ke Bogor. Bogor kadang beda tuh. Ada yang bilang safar, ada yang bilang belum berasa. Jangan ada yang bilang enggak safar tuh ke Bogor, apalagi puncak. Kita bawa tas, udah bawa bekal, safar untuk namanya. Dan perkataannya itu diterima, nggak ditolak, diterima. Ya, perkataannya diterima. Kenapa sampai terpecah ini? Pendapat sangat banyak karena tidak ada dalil khusus secara tegas dari Nabi Muhammad SAW, ya, atau dari Al-Quran yang menentukan jarak safar. Nggak ada dalilnya secara tegas, nggak ada. Makanya pendapatnya sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Dan yang berpendapat dengan pendapat urf ini banyak juga dari para ulama, Ibnu Qudamah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Pendapatnya sangat baik. Ya. Akan tetapi penerapannya terkadang susah. Terkadang nanya tuh dia tuh, kalau nanya Bogor tuh ada yang berbeda. Penerapannya agak susah ketika urf. Ya. Ada pendapat yang terkuat yang kedua, ya, dan ini jumhur ulama. Pendapat yang kedua, pendapatnya jumhur, mayoritas ulama, ya, pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz juga mengatakan bahwa jarak safar itu jaraknya adalah kalau orang berpergian 80 km atau lebih. Berapa? 80 km. Kok bisa 80 km? Ya, diambil dari dalil perkataan Rasulullah SAW, la tahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylah illa wa ma'aha dhu mahram. Tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar perjalanan sehari semalam, ya, kecuali harus dengan mahram. Perempuan safar harus dengan mahram, harus dengan mahram. Perempuan safar. Ya. Nah, dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa jarak safar yang disebutkan Rasulullah SAW, masiro, perjalanan sehari semalam dalam hadis ini. Kemudian disimpulkan perjalanan sehari semalam di zaman Rasulullah SAW itu sampai mana sih? Ya, diukur. Ya, itu disebutkan para ulama itu 16 farsakh atau 4 burud. Ya, atau kalau di kilometer itu sekitar 76 sampai 80 km. Itu perjalanan sehari semalam yang dilakukan sahabat Rasulullah SAW. Ya, sehari semalam. Ya. Nah, dari sini para ulama, jumhur mayoritas ulama menentukan
jarak safar itu kalau orang pergi 80 km lebih dia musafir, kalau di bawahnya dia masih mukim. Ya, dia masih mukim. Ini pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Baihaqi, Laits, Malikiyah, Syafi'iyah, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, ya. Dan ini juga termasuk pendapat yang kuat, dan ini pendapat yang insya Allah pendapat yang mudah diterapkan dan pendapat yang rajih. Ya, dilihat dari jaraknya, apakah 80 km atau enggak, ya dilihat. Ya, ini dua pendapat yang terkuat dari sekian banyak sekali pendapat para ulama. Yang satu dengan uruf, ya, pendapatnya kuat, akan tapi penerapannya terkadang berbeda-beda. Yang kedua dengan jarak 80 km. Ini lebih mudah bagi orang-orang yang nanti takut bingung, ya. Ntar kalau safar rame-rame ke Bogor, sebagian ada yang kosor, sebagian ada yang enggak. Untuk menghilangkan keraguan-raguan ini, ya, maka bagi orang yang butuh mengikuti pendapat yang menghilangkan keraguan, dia mengikuti pendapat yang menentukan safar dengan jarak 80 km, dan para ulama besar juga mengambil pendapat ini, ya, 80 km itu mengenai jarak. Yang kedua mengenai berapa lama orang dikatakan musafir, ya. Ini juga banyak sekali pendapat karena tidak ada dalil yang tegas berapa lama orang dikatakan musafir. 3 hari, apa 4 hari, atau 20 hari, ya. Pendapat yang terkuat dari sekian pendapat ada mengatakan 3 hari. Dalilnya kias, ya, kias dari hadis ini mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Orang yang safar itu diperbolehkan mengusap sepatunya, kaos kaki, khuf. Safar berapa? 3 hari. Berarti orang selama 3 hari disebut musafir, ya. Ini yang pertama. Yang kedua 19 hari. Ini pendapat yang salah satu pendapat yang terkuat, 19 hari. Dalilnya Rasulullah SAW pernah safar ke Mekah 19 hari, beliau mengqashar salat, ya. Perkataan yang 3 hari ini terbantahkan dengan banyak dalil. Yang pertama aja ketika haji, Rasulullah SAW haji 10 hari pergi ke Mekah. Selama haji beliau mengqashar salat. Jadi yang 3 ini sudah terbantahkan, 3 hari, ya. Beliau SAW pernah berhaji 10 hari mengqashar salat. Ketika di Mina, salatnya ketika kita haji, misalnya ketika kita haji di hari ke-8 di Mina, salat zuhurnya 2 atau 4? 2 di Mina salatnya. Mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Tapi salatnya dijama apa enggak? Enggak dijama. Dari sini kita lihat bahwa qashar itu sunnah, jama' itu rukhsah, ya. Karena Rasulullah SAW ketika haji di Mina sholatnya sesuai waktunya, ya. Ketika hari tasyrik juga sholatnya di Mina sesuai waktunya, zuhur di waktunya, asar di waktunya, ya, maghrib di waktunya, isya di waktu, tapi disingkat jadi 2. Kecuali ketika di Arafah baru dijama', karena itu butuh keringanan, mau berdoa sampai maghrib. Di Muzdalifah itu dijama' karena mau pergi ke Mina, dijama', ya.
Jadi intinya pendapat yang banyak dikuatkan oleh para ulama muhaqqiqin al-mu'asirin di zaman sekarang yang paling kuat, dan ini pendapat yang diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, isyarat ya, ketika membawakan hadis Rasulullah SAW ketika berada di Mekah 19 hari beliau mengkosor sholatnya, bahwa batasan orang dikatakan musafir atau tidak itu batasannya adalah 19 hari ya. Batasannya berapa hari? 19 hari ya. Ini pendapat yang paling kuat dan yang rajih, wallahu ta'ala a'lam. Pendapat yang ketiga itu adalah pendapat yang mengatakan kalau kita masih berkeinginan pulang, kita safar ke suatu kota tapi enggak niat tinggal di sana, rumah kita di sini, selama itu kita disebut musafir. Ini pendapatnya kuat tapi terbantahkan. Selama kita di sana kita disebut musafir. Kalau dia di sananya 2 tahun misalnya, 2 tahun, rumahnya di sini, dia safar 2 tahun. Apakah selama 2 tahun dia disebut musafir atau mukim? Bagi yang mengatakan dia musafir, pendapatnya terbantahkan. Karena kalau dia 2 tahun di sana, dia musafir, dia berarti boleh nggak ke masjid, dia boleh nggak sholat Jumat, dia boleh nggak puasa selama 2 tahun. Dan ini tidak selaras dengan maqasid Islam, maqasid syariah ya. Jadi dari beberapa pendapat yang paling mendekati wallahu a'lam ya adalah kalau orang lebih dari 20 hari ya, dia dikatakan mukim. Kalau dia kurang dari 20 hari, sebagaimana Rasulullah SAW pernah 19 hari di Mekah, beliau mengqashar sholatnya, mereka dikatakan musafir ya. Ini waktu yang insya Allah yang lebih mendekati kebenaran seseorang dikatakan musafir atau tidak ya. Jadi kalau dikatakan musafir baru dia mendapatkan rukhsah safar. Itu beberapa pelajaran yang bisa kita pelajari mengenai safar. Semoga bermanfaat. Barangkali ada yang mau bertanya? Iya, yang dulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering terjadi perbedaan pendapat ketika arah pulang. Arah pulang. Misalkan kita dari sana Juhur ya, kita udah kosor Juhur dan Asar ya. Sudah apa? Udah kosor Juhur dan Asar. Salah. Jama'. Nah, ketika di tol itu kadang kita maghrib nggak berhenti ya. Nah, kita mau sampai di rumah baru kita bisa dan maghrib jama'. Itu terkadang terjadi perselisihan Ustaz. Itu yang lebih tepat gimana Ustaz? Apa kita tetap berhenti di jalan maghrib isyanya atau sampai rumah boleh kita bisa dan maghrib? Berarti antum mau di jamak takhir? Boleh. Tapi udah sampai rumah. Iya. Tunggu dulu, antum maghribnya udah sampai rumah? Belum kan? Sampai rumahnya isya kan? Nah, setelah isya. Setelah isya sampai rumahnya. Boleh. Antum sholat maghribnya di jamak takhir. Boleh. Ya. Tapi ketika antum melakukannya di rumah, berapa rakaat? Antum melakukannya berapa? Kemarin antum akhirnya di jamak atau enggak? Di jamak di rumah. Iya, sholatnya berapa rakaat? 3 dan 4. Betul. Sholatnya berapa? 3 dan kenapa 4? Karena udah sampai
udah bukan musafir. Kalau masih di rest area, sholatnya jamaknya jamak takdim di rest area misalnya, masih belum masuk Jakarta, ya, atau belum masuk Tangerang rumah kota antum 32, ya. Tapi kalau udah masuk kota antum disebut mukim, kampung antum disebut mukim. Jamaknya masih boleh, antum jamak saja, ya, nggak mesti turun, ya, karena antum masih musafir. Jadi boleh. Yang penting sholatnya 3-4. Udah. Allah. Jadi ada safar yang berubah ibadah. Rombongan dia dengan niat ibadah. Rombongan ziarah. Ini kan banyak. Kan ada 3 tempat ya untuk ibadah. Safar. Nah, ini termasuk yang ibadah atau yang bukan ibadah. Oh iya. Perjalanan itu. Ziarah kemana nih? Makam. Ke makam siapa? Oh iya, baik. Tadi banyak Baik. yang kita Baik. sehingga kita perlu Baik. Kemudian yang kedua, pada saat kita safar dan bermakmum, akhirnya kita misalkan zuhur, kita ikut 4. Karena kita dalam perjalanan, kita bawa jamak. Setelah itu kita 4 atau 2 untuk asar. Baik. Ya, pertanyaan pertama mengenai perjalanan safar dalam rangka ziarah. Ya, ziarah berarti ini ziarahnya mereka nih 2 bis. Niatnya ibadah, betul kan? Ziarah untuk mendapatkan keberkahan, betul? Ya, mendapatkan keberkahan. Rasulullah SAW telah bersabda, junjungan kita. Beliau bersabda, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Enggak boleh seseorang bersiap-siap melakukan perjalanan sampai berbawa bekal atau safar untuk ibadah, untuk mendapatkan keberkahan, ya, kecuali ke 3 masjid. Untuk mencari keberkahan kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Enggak boleh. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW. Ya. Enggak boleh kita mengambil keberkahan dalam rangka safar, berziarah kepada kuburan-kuburan siapapun, baik itu orang soleh ataupun orang toleh, ya, enggak boleh. Kita diperbolehkan ziarah kuburan orang yang kita kenal. Misalnya kuburan siapa? Orang tua, harus safar misalnya, boleh gak? Orang tua kuburannya di luar kota, kita mau ziarah, boleh gak? Boleh. Untuk ngapain? Mendoakan orang tua, mendoakan, bukan untuk mencari keberkahan, ngalap berkah datang, nggak boleh, ya, kepada kuburan-kuburan, ya, selain kerabat kita nggak boleh, ya, nggak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Ziarah safar, ya, ini menyelisih sunnah Rasulullah SAW, ya. Kalau niatnya buruk, apalagi sampai sana bukannya mendoakan yang dikubur, malah minta dari yang dikubur, ya, tentu ini tidak diperbolehkan, ya. Safarnya bisa menjadi safar maksiat, ya, nggak perlu. Kita safar ziarah kubur, ziarahi kuburan orang tua, doakan orang tua kita, keluarga kita, ya. Tidak diperbolehkan kita safar dalam rangka ziarah kubur kepada kuburan para wali atau siapapun, tidak diperbolehkan dalam Islam.
ya, nggak usah didatangi. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi mengenai jamak. Kalau kita mau menjamak sholat zuhurnya, kita ikut imam 4 rakaat, kemudian mau jamak dengan sholat asar. Asarnya berapa rakaat? Jawabannya adalah 2. Jawabannya adalah 2. Zuhurnya 4, habis salam kita dengan rombongan safar kita mau jamak, sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Sudah? Ya. Misal kita lagi safar, kita berangkat dari jam 9, itu selama perjalanan sampai maghrib itu kita qashar ya. Jam 9 sampai maghrib. Maghrib itu selama perjalanan kan nggak ada tempat buat sholat gitu. Nah itu apakah boleh sholatnya di dalam bis? Oh iya, ya, pertanyaan bagus. Saya terlupa. Itu hal yang. Jadi intinya yang pertama, rukun dari semua rukun sholat, syarat sholat agar kita diterima, yang paling tinggi itu adalah waktu yang pertama. Yang pertama adalah apa? Waktu. Ya. Jangan sampai karena untuk memenuhi syarat yang lain, ya, menghadap kiblat, ya, atau berdiri, itu kan rukun juga dan syarat. Kita harus, ya, berwudu itu juga syarat. Menutup aurat syarat bukan? Tapi kalau untuk mencari air misalnya, untuk menutup aurat, ini waktu keluar, kita sholat pada keadaan tersebut. Yang penting jangan sampai waktunya terlewatkan, karena waktu yang paling tinggi syarat sholat. Sebagai firman Allah, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu sudah jelas waktunya. Antum safar jam 9 sampainya habis maghrib, nggak berhenti, nggak, hah? Hah? Ada berhenti cuma nggak ada tempat buat sholat gitu. Oh, Di luar negeri Pak. oh iya, nggak ada tempat buat sholat. Antum sholat dimanapun antum bisa, ya, semudahnya. Kalau antum misalnya berhenti di tempat yang antum bisa berdiri sholatnya, Dilarang Ustaz. dilarang. Toyib. Yang nggak dilarang di mana sholatnya? Di bis. Antum sholat di bis. Jangan sampai antum sholat meninggalkan waktunya. Di poster apa? Toyib. Antum sholatnya berarti di jamak. Yang antum ketinggalan waktunya zuhur sama asar kan? Karena dari jam 9 sampai maghrib, ya. Antum sholat dua zuhur dan asar di jamak, ya, 2 rakaat di dalam bis. Di dalam bis. Dalilnya apa? Dalil secara umum, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Kalau emang bisa turun, nggak bisa turun dilarang antum, ya udah sholat dalam bis. Kayak orang sholat di pesawat misalnya. Kalau pesawatnya ada musola enak bisa berdiri. Tapi kalau pesawatnya nggak ada musola, ya, apakah dia nggak sholat nunggu, ya, umroh 9 jam nggak mau sholat? Enggak. Saya nggak bisa ruku di sini. Saya mau ruku di sana. Gimana? Nggak boleh. Yang penting waktu, jangan sampai kelewatan waktunya. Waktunya sudah datang, kalau kita nungguin landing, ini bakalan waktunya kelewat. Ya, sholat di situ. Ya. Wudu bisa, kalau dimudahkan sama pramugari silakan dulu wudu. Ya. Dilarang, nggak boleh wudu, air terbatas. Jangan maksain, tayamum. Ya. Misalnya air terbatas hanya digunakan untuk keperluan tertentu. Pada saat itu kita bersucinya dengan menggunakan tayamum, ya.
nggak ada debunya, ya udah yang ada aja, nggak mesti. Habis mau debu mau keluar tangan jendela di pesawat. Bertakwa kepada Allah semampunya, ya. Usapkan, insya Allah mudah-mudahan ada debu di mana, di bangku depan kita. Tayamum. Yang penting jangan sampai keluar waktu, itu yang tertinggi waktu. Ya, jadi Bapak sholat di kendaraan, jangan sampai keluar waktunya, Ya, kita mengusahakan kesini nggak bisa, ya udah. Yang penting waktu jangan sampai terlewatkan. Nah, pendapat yang bisa dikodok pendapatnya lemah. Ya, pendapatnya lemah. Ya. Dalilnya tadi perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, sholat itu udah ada waktunya. Bahkan kita nih, saya katakan tadi, nggak bisa bersuci, nggak ada api, nggak ada air, ya, nggak bisa bersuci. Tapi waktunya ketinggalan, sholat. Celana kita sampai paha doang nih, aurat kita terbuka, tapi kita udah berusaha nggak dapet, waktunya akan ketinggalan nih. Apa yang kita lakukan? Sholat. Ya, tentu setelah usaha, bukan bermudah-mudahan. Setelah usaha, dan Allah yang mengetahui usaha kita. Ya, jadi bukan dikodok, tapi sholat pada waktunya. Yang terakhir. Ya. Diakhirkan ya antara jam 11 malam atau jam 12. Dalam kondisi safar kita jam 2 baru sampai lokasi gitu. Itu gimana, Ustaz? Iya. Isya ya. Waktu sholat isya itu ada waktu ikhtiar, ada waktu darurat. Ya. Waktu ikhtiar itu sampai tengah malam, sampai jam 12. Ya, kalau kita lagi santai, kemudian qadarullah enggak mendapatkan sholat berjamaah. Ya. Kita dalam perjalanan nggak melakukan sholat berjamaah, mau sholat isyanya sendiri, itu dia bisa melakukannya sampai jam 12. Dia sedang santai, paham? Ya, waktu isya. Tapi kalau dalam keadaan safar, dia bisa mengambil waktu darurat, yaitu sampai subuh. Kalau antum dalam keadaan safar, ya, waktu isya itu sampai waktu darurat, mentok sampai subuh. Itu waktu darurat, bisa dilakukan oleh orang yang sedang memiliki hajat atau safar, boleh sampai jam 2 kalau antum sedang safar, ya. Tapi kalau antum enggak safar, ya, antum ketinggalan jamaah misalnya, mau sholat isya, waktu sampai jam berapa? Jam 12, ya. Jam 12 itu waktu ikhtiar, ya. Itu untuk waktu isya, ya. Semoga yang kita sampaikan. Menghadapnya. Iya, di bis. Kita menghadap kendaraan maju ke depan. Ya. Kita menghadap kendaraan maju ke depan. Ya. Jadi kita cukup berdiri aja di tempat duduk aja, kita cukup duduk. Kalau tempat duduknya luas, ya, bisnya VIP, berdiri begini nggak masalah, gampang. Berdiri begini nih, nggak repot. Misalnya begini, ketika takbiratul ihram, minimal ketika takbiratul ihram, nggak mesti sampai full. Ya, kalau full ntar belok terbalik ntar ke sebelah. Minimal ketika takbiratul ihram, berdirinya nggak repot. Usahakan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Ini rukun. Allahu Akbar, duduk sampai salam, duduk. Paham? Kalau berdirinya mudah. Tapi kalau berdiri sempit saat begini, anda berdirinya, ya udah jangan dipaksain. Dari awal berarti duduk. Menghadapnya mana? Menghadap arah kendaraan, ya. Kayak kita dari Saudi misalnya ke Jakarta, arahnya ke Jakarta, ya mau gimana? Mau ngadep belakang? Nggak bisa, ya. Bertakwa kepada Allah semampu kita. Nggak apa-apa kita menghadap kendaraan, karena kita dalam darurat, itu keadaannya darurat, ya Pak. Menghadap ke
ke depan. Yang lebih awal kita isya duluan atau maghrib duluan Ustaz? Kalau di akhir itu. Jawabannya apa? Sholat harus tertib apapun keadaannya. Harus maghrib dulu, harus tertib. Mau jamaah takhir di waktu isya, yang dilakukan isya dulu atau maghrib dulu? Maghrib dulu, harus tertib sholat. Ya, bagaimanapun keadaannya. Ya, kita datang sholat, belum sholat isya, belum sholat maghrib isya, datang orang lagi sholat isya. Kita lakukan apa? Maghrib, kita niatnya maghrib. Maghrib. Ya, maghrib. Ya, kita sholat 3 rakaat. 3 rakaat. Antum mau salam duluan boleh, mau salam bareng imam juga. Iya, kalau antum ikut berjamaah silahkan. Tapi apakah isya dulu? Enggak. Sholat harus tertib berurutan apapun keadaannya. Ya, kecuali qadha tadi. Ya, ketiduran. Kalau qadha itu nggak apa-apa dilakukan di tengah-tengah waktu karena lupa atau ketiduran. Qadha itu apa? Orang yang lupa atau ketiduran. Ya, itu sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf. Subhanallah. Baik Pak Ustaz, kita dalam perjalanan maaf nih, kadang-kadang terkena kucing karena kita tuh gimana Pak Ustaz? Penggantinya nggak ada gitu Pak. Terkena air kencing, cukup dipercikan saja. Ya, gantinya nggak ada, ya, dipercikan, ya, dengan tangan kita dengan air, ya, nggak mesti dibasahkan semua, dipercikan saja, dipercikan bagian yang terkena najis dengan air itu hilang, ya, dengan keyakinan bahwa air yang kita tuangkan lebih banyak daripada najisnya, ya, itu hilang dan bisa digunakan, ya, paham? Jadi dipercikan, dikasih air, di yang terkena najis itu sudah menjadi suci. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.